menang tanpa ngasurake, menang tanpa menyakiti, menang mengajak semua bersatu. Dan itu tekad saya. Saya ingin juga menang tanpa menyakiti. Saya ingin menang untuk rakyat Indonesia. Saya ingin menang untuk berbakti kepada negara dan bangsa Indonesia. Janji kampanye Prabowo di hadapan ribuan para hadirin saat Prabowo kampanye di Banten disaksikan oleh Habib Lutfi. Prabowo berjanji menangkan Indonesia, menangkan rakyat, ambil segala bentuk kekayaan alam Indonesia dari antek-antek asing. Dan janji Prabowo juga akan mengelola sendiri segala bentuk kekayaan alam Indonesia untuk dinikmati oleh rakyat Indonesia, bukan dinikmati oleh antek-antek asing, bukan dinikmati oleh orang-orang asing. Itulah janji Bapak Prabowo dan Gibran, pasangan 02. Bapak Prabowo juga saat kampanye di Banten bersalaman kepada seluruh para pendukungnya. Bahkan Habib Lutfi pun bertepuk tangan di saat Prabowo memberikan kampanyenya. Di akhir acara pun Bapak Prabowo meminta izin kepada Habib Lutfi untuk memberikan joget atau goyang gemoynya yang dirindukan oleh seluruh para pendukungnya. Dan Habib Lutfi pun mengizinkan, karena Habib Lutfi mengetahui bahwa Prabowo bisa viral, Prabowo bisa menang dengan goyang gemoynya. Sebenarnya seperti apakah janji-janji kampanye Prabowo? Kita saksikan bersama. Inilah janji-janji politik yang diberikan oleh Bapak Prabowo. Salah satunya adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ia juga berjanji untuk meneruskan segala bentuk yang sudah dibangun oleh Bapak Jokowi, mulai dari pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita dengarkan. Tolong para pemirsa, berikanlah komentar-komentar yang mendukung, kritik-kritik yang membangun. Jangan saling mencela antara dukungan-dukungan yang lainnya. Terima kasih. Silahkan di like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas untuk berjumpa pada sore hari yang baik ini di Kota Serang, Banten, dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Habib Lutfi bin Yahya dan semua anggota Ndaru. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya hari ini, sore ini. Terima kasih saudara-saudara sudah hadir berjam-jam dan saudara masih setia walaupun hujan besar. Saudara masih setia. Luar biasa Ndaru, luar biasa. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya tadi saya sebentar merasakan dukungan saudara-saudara kepada saya. Terima kasih.
Saya merasakan genggaman tangan emak-emak luar biasa. Tangannya emak-emak Banten luar biasa. Suaminya hati-hati. Kalau nakal hati-hati. Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi negara kita akan menghadapi suatu tugas konstitusional, tugas undang-undang dasar. Seluruh warga negara akan memilih pemimpin-pemimpinnya untuk 5 tahun yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, pemilihan umum ini tidak hanya menentukan 5 tahun yang akan datang, tapi akan menentukan apakah bangsa kita akan meningkat menjadi negara maju, negara makmur, atau menjadi negara biasa-biasa saja. Saudara-saudara sekalian, kami Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju, kami terang-terangan, kami tidak malu-malu, kami tidak ragu-ragu, kami akan melanjutkan semua yang dibangun oleh Pak Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sebagai bangsa yang terhormat, sebagai insan hamba Tuhan, marilah kita jujur, marilah kita hormati pemimpin kita yang telah berbuat banyak untuk rakyat kecil, telah berbuat banyak untuk seluruh rakyat Indonesia, dan kita hormati dan kita akui beliau. Pak Jokowi telah bekerja keras untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya pernah cukup lama, 10 tahun kalau tidak salah, saya berseberangan dengan beliau. Saya pernah rival Pak Jokowi, benar? Tetapi beliau waktu menang tidak pernah mau nyakiti lawannya, tidak mau, bahkan beliau itu menjalankan ajaran nenek moyang. Menang tanpa ngasurake, menang tanpa menyakiti, menang mengajak semua bersatu. Dan itu tekad saya. Saya ingin juga menang tanpa menyakiti. Saya ingin menang untuk rakyat Indonesia. Saya ingin menang untuk berbakti kepada negara dan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya dengan tim saya telah menyusun suatu rencana, suatu strategi yang akan membawa bangsa kita tambah maju, tambah kaya, dan tambah kuat, tambah adil, dan di mana bangsa Indonesia nanti rakyatnya bisa hidup sejahtera. Kita sudah mengkaji, ternyata kekayaan bangsa kita luar biasa. Kekayaan bangsa kita luar biasa. Saudara-saudara sekalian, sekarang tugas kami, manakala dan bila mana kami menerima mandat dari rakyat Indonesia, tugas kami adalah yang paling penting dua. Satu, menjaga kekayaan kita supaya tidak diambil oleh bangsa-bangsa lain. Yang kedua, bukan saja menjaga, kami harus dan akan mengelola semua kekayaan Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah sekarang negara ke-16.
Kita sudah negara ke-16 ekonomi terkuat dan terbaik di dunia. Tapi banyak kekayaan kita masih belum sampai ke seluruh rakyat Indonesia. Tekad saya, janji saya, bahkan sumpah saya di depan Habib, di depan semua rakyat, saya akan berjuang sekeras-kerasnya. Helo Pak Prabowo! Helo Pak Prabowo! Agar kekayaan Indonesia dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita harus berani mengatakan tekad kita menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Seluruh rakyat kita harus hidup layak, sandang, pangan, papan harus cukup untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kita sudah punya rencana kerja, sudah kita kaji. Salah satu langkah pertama kita adalah begitu dapat mandat, begitu dilantik, kami segera akan kerja untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Yang di taman kanak-kanak, bahkan yang masih usia dini, yang di SD-SD, yang di pesantren-pesantren, yang di sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas, semuanya akan kita beri makan bergizi. Bahkan yang masih dalam kandungan ibunya, kami akan jamin tambahan gizi untuk ibu-ibu yang hamil. Saudara-saudara sekalian, ini berarti yang sekarang dana desa 1 miliar di tiap desa, itu pun kami yang perjuangkan sekian tahun yang lalu, saudara-saudara sekalian. Tapi dengan makan bergizi, artinya akan berputar di desa-desa, di dusun-dusun, di kecamatan-kecamatan, di kabupaten-kabupaten, akan beredar di tiap desa sekitar 5 miliar rupiah di tiap desa, saudara-saudara. Nanti ada yang bertanya, apa bisa? Apa bisa? Sorry ya. Kita sudah pelajari dan saya nyatakan di sini, kita bisa dan kita akan. Kita tidak ragu-ragu berjuang untuk rakyat kita. Kita tidak mau rakyat kita masih ada menderita kelaparan, menderita kemiskinan. Kita tidak mau. Itu adalah berarti Indonesia belum merdeka, saudara-saudara sekalian. Indonesia akan merdeka sepenuhnya kalau seluruh rakyat kita bahagia, kalau seluruh rakyat kita cukup, yang saya katakan tadi, cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, dan anak-anaknya tumbuh kuat, tumbuh cerdas, dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, saudara. Saudara-saudara sekalian, kita punya semua untuk menjadi negara kaya. Saudara-saudara, kita mungkin nanti satu-satunya negara yang BBM-nya tidak perlu impor lagi. BBM-nya akan kita produksi di Indonesia. Dari mana? Solarnya nanti dari kelapa sawit kita. Kelapa sawit kita bisa kita robah menjadi solar. Kita sekarang produksi 46 juta ton kelapa sawit tiap tahun. Dan sebentar lagi kita akan produksi 70 juta ton kelapa sawit tiap tahun.
Dan ini akan menjadi solar yang tidak akan habis-habis, karena Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita sekalian, saudara. BBM itu, solar itu nanti solar yang paling bersih di dunia, tidak bikin kotor lingkungan. Saudara-saudara, kita nanti energi hijau, energi sehat, dan energi yang tidak akan habis-habis karena selalu terbaharukan. Saudara-saudara, bensin nanti dari etanol, etanol dari tebu, etanol dari singkong, etanol dari aren. Kita akan menjadi negara luar biasa, saudara-saudara sekalian. Kita masih banyak gas, kita masih banyak energi geotermal. Terbesar di dunia itu Indonesia, saudara-saudara sekalian. Sekarang tantangannya adalah bisa atau tidak kita mengelola kekayaan itu. Dan saya katakan, bukan kita bisa atau tidak bisa, kita harus bisa. Demi anak-anakmu, demi cucu-cucumu, kita harus bisa, saudara-saudara sekalian. Panitia berapa menit lagi waktu saya? Bebas Pak, bebas. Maghrib. Bebas, kami rindu Pak. Sekarang ini. Sudah bosan dengar saya? Belum. Hah? Lagi. Soalnya saya agak minder sedikit karena kemarin tuh saya dikasih nilai rendah banget gitu. Aku sedih loh. Saya pernah sekolah kemana-mana. Sekolah ke Inggris, ke Jerman, ke Amerika, ke Swiss, kemana saya pernah sekolah. Belum ada guru sekejam itu. Tapi sesuai ajarannya Habib Lutfi, kita maafin aja lah. Ya. Semoga diberi pencerahan oleh Yang Maha Kuasa supaya kembali ke jalan yang benar. Betul? Betul. Jadi saudara-saudara, intinya adalah masa depan kita gemilang. Asal nanti tanggal 14 benar ya. Jangan di sini nomor dua nanti nggak bangun, nggak mau ke TPS. Semua harus ke TPS. Siap. Dan semua harus jaga TPS. Siap Pak Presiden. Jaga sampai selesai hitung. Siap Pak Presiden. Saudara-saudara, karena saya dapat info, ya. Karena saya ini kan mantan jenderal. Gini-gini walaupun nilai dikasih rendah, gue mantan jenderal nih. Dan bekas anak buah saya ada di mana-mana. Sekarang udah jadi jenderal-jenderal juga mereka itu. Dan kita dapat selentingan, kita dapat bahwa ada oknum-oknum, ada pihak yang ingin merusak surat suara 02. Jadi saya minta seluruh rakyat mengawasi TPS, mengawasi semua panitia, mengawasi surat-surat, jangan sampai menerima surat yang sudah dicoblos sebelumnya. Dan juga jangan membiarkan surat-surat itu nanti dirusak. Harus jaga dan mengawasi. Bisa? Siap. Berani? Berani. Terima kasih. Masa depan kita, sekali lagi saya katakan, masa depan gemilang. Presiden-presiden kita telah membangun batu demi batu, bata demi bata,
landasan yang kuat untuk Indonesia. Dan sekarang kita bertekad, kita akan membawa Indonesia melompat menjadi negara hebat, saudara-saudara. Kita akan bikin mobil-mobil di Indonesia. Sekarang sudah kita bikin Jeep buatan Indonesia, namanya Maung. Kita sekarang sudah bikin kapal-kapal perang di Indonesia. Kita bikin pesawat terbang di Indonesia. Kita nanti semua produk-produk industri akan kita bangun di Indonesia. Supaya rakyat kita, supaya pemuda-pemudi kita bisa dapat pekerjaan yang layak dengan gaji penghasilan yang layak. Kita tidak mau jadi bangsa yang rakyat kita hanya dapat upah minimum, upah minimum, upah minimum. Kita tidak mau. Kita mau gaji rakyat kita cukup, rakyat kita hidup dengan baik. Itu cita-cita kita, itu yang kita perjuangkan, saudara-saudara sekalian. Bagaimana? Lanjut. Mau dengar musik? Musik. Dengar musik ya? Ada musik nggak? Ada Pak. Ada, siap. Ada, siap. Atau mau solawat ya? Siap, ada musik Bapak. Ada musik. Siap, siap. Ada musik. Siap. Ayo semua goyang. Masa depan Indonesia lebih. Itu semua janji-janji politik Prabowo yang ditutup oleh joget gemoy. Bahkan beliau juga membocorkan bahwa dirinya pernah menjadi jenderal dan anak buahnya semuanya jadi. Maka jagalah semua TPS, jaga semua suara sampai selesai perhitungan. Bahwa dia menyampaikan, Prabowo pun mengatakan bahwa dirinya akan menjadi presiden pada saat ini. Oleh karena itu jangan tidur, semua harus datang ke TPS. Terima kasih atas perhatiannya dan tontonannya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat. Dan jangan lupa tetap sportif, tetap damai, walaupun berbeda pilihan, tetap kita harus sama-sama menjaga NKRI.